Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang segi 4. Jadi sudah memasuki materi baru dari minggu sebelumnya, yakni segi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran kali ini bersama Ibu Hayati Nufus. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya, dan tetap terhindar dari COVID-19. Selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang segi 4. Jadi sudah memasuki materi baru dari minggu sebelumnya, yakni segi 4. Segi 4 itu ada apa aja? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Berdoanya sama seperti sebelumnya, yaitu doa menuntut ilmu. Semoga semua ilmu yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan kalian bisa memahami semua materi yang Ibu sampaikan ini. Amin. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini, KD-nya, kompetensi dasarnya yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, mulai dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium menurut sifat-sifatnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat segi 4 ditinjau dari panjang sisi, diagonal, dan besar sudut dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan sifat-sifat segi 4 dalam pemecahan soal dengan benar. Yang pertama, yakni ada persegi. Persegi itu merupakan bangun segi 4 yang memiliki sisi panjang sisi yang sama besar dan sudutnya juga sama besar, yaitu sudutnya siku-siku 90 derajat. Contoh dari persegi di kehidupan kita sehari-hari yakni papan catur. Bisa dilihat ya, sifat-sifatnya bisa kalian baca dan kalian pahami, karena ini kalau sifat sudah pernah kalian pelajari waktu di sekolah dasar. Nah, langsung ya kita ke contoh soal. Pada persegi ABCD di samping, diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 cm. Jadi panjang AB, AB-nya adalah 12 cm. Pertanyaan yang pertama, jika AD sama dengan X plus 4, jadi AD ini X plus 4, maka tentukan nilai X. Nah, kalian tahu persegi memiliki panjang sisi yang sama panjang. Berarti AD sama dengan AB. AD itu apa tadi? AD itu X plus 4, sedangkan AB-nya adalah 12. Maka bisa kita temukan X sama dengan 12 plus 4-nya pindah jadi min 4. Maka X sama dengan 8.
Seperti itu contohnya. Dan yang kedua, soal yang kedua, jika besar sudut AOB sama dengan 3Y, tentukan nilai Y-nya. Nah, AOB, kalian lihat, AOB besarnya adalah 90 derajat. Nih, AOB nih. Karena berdasarkan sifat yang sebelumnya, diagonal ini adalah AC dan BD merupakan garis diagonal yang membagi persegi menjadi 2 sama besar. Maka besar sudut O-nya adalah 90 derajat. Maka 3Y sama dengan 90. Y-nya sama dengan 90 dibagi 3, yakni 30 derajat. Paham? Yang harus kalian kerjakan adalah buku paket Matematika Erlangga 1B halaman 118 nomor 4. Semangat ya. Yang kedua, yakni ada persegi panjang. Tentu kalian sering melihat contoh persegi panjang, ya ini salah satunya lapangan sepak bola. Bisa juga contoh lainnya seperti papan tulis, televisi. Nah, itu merupakan contoh persegi panjang. Sifat-sifatnya ada 7, bisa kalian baca sendiri. Memiliki 2 sumbu simetri. Terus ini diagonalnya AB sama AC dengan BD. Lalu sisi yang berhadapan yakni AB dan CD panjangnya sama, AD dan BC juga panjangnya sama. Sudutnya masing-masing besarnya 90 derajat. Bisa kalian baca ya sifat-sifatnya. Kita lihat contohnya. Nomor 1. Pada gambar di samping, ABCD adalah persegi panjang. Panjang AB 2X dan panjang AD Y plus 8. BC-nya sudah diketahui, BC-nya 17 cm dan DC-nya 24. Pertanyaannya, tentukan nilai X dan nilai Y. Maka berdasarkan sifat persegi panjang yang sebelumnya, bahwa sisi yang berhadapan nilainya sama panjang, berarti AB sama dengan CD. AB-nya berapa? AB-nya 2X nih. Maka 2X sama dengan 24. Didapatlah X 24 dibagi 2 karena 2-nya pindah ruas dari kiri ke kanan. Maka dapat X nih sama dengan 12. Lalu yang kedua, tentukan nilai Y. Nah, kita lihat, Y itu AD nih. Berarti AD sama dengan BC. Y plus 8 sama dengan 17. Maka Y sama dengan 17 dikurang 8. Maka Y sama dengan 9. Seperti itu ya. Lanjut, nomor 2. Pada persegi panjang, PQRS besar SQR sama dengan 59 dan panjang diagonal PR 6,8. Tentukan besar PQS dan panjang QO. Nah, kalian lihat sudut PQS berarti yang ditanya adalah sudut Q-nya. Nih, PQS itu yang ini. Nah, kalian tahu SQR, nih SQR besarnya 59. Sedangkan besar sudut dalam persegi panjang adalah 90 derajat. Maka PQS-nya adalah 90 dikurang 59. Dapatlah 31 derajat. Lalu diagonal persegi panjangnya. Diagonalnya ini nih, SQ dan PR. Karena yang ditanya adalah panjang QO, nah berarti QO itu, lihat QO, berarti dia setengahnya dari PR, sama aja dia. Maka setengah dari 6,8. Karena panjang PR dengan panjang SQ itu panjangnya sama. Catat lagi ya soalnya. Buku paket Matematika Erlangga 1B halaman 115 nomor 5.
Yang ketiga yakni jajar genjang. Jajar genjang itu segi 4 yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya makanan wajik. Tentu sering melihat kan kalau ada orang hajatan ada yang namanya makanan wajik. Bentuknya seperti ini, jajar genjang. Ini sifat-sifatnya ada 6, bisa kalian baca ya nak. Dia punya sisi yang berhadapan sama panjang dan besar sudutnya totalnya itu A tambah B, sudut C sama sudut D. Jika dijumlahkan besarnya adalah 360 derajat. Dan dua sudut yang berdekatan itu saling berpelurus. Jadi sudut A dengan sudut B dijumlah jadi 180. Sudut C dan sudut D dijumlahnya 180 juga. Kita lihat contohnya. Pada jajar genjang PQRS, diagonal-diagonalnya berpotongan di O. PQ sama dengan 8, PS sama dengan 6, dan QS sama dengan 7. Lalu sudut QPS-nya adalah 58. Nih, QPS, QPS semuanya adalah 58. Kalian bisa menentukan besar Q atau besar F dan besar S juga bisa. P itu berhadapannya dengan R. Maka sudut P sama dengan sudut R atau QRS. Nih soal yang C, kalian lihat QRS sama dengan QPS. Kalau ibu nanya PQR, sudut yang Q, berarti tinggal 180 dikurang 58. Terus pertanyaan yang pertama, QR. Nih, QR panjangnya berapa? Karena sudutnya panjang sisi yang berhadapan sama besar, maka panjang QR-nya adalah 6 cm. Lalu jika yang tanya QO. QO itu nih QO setengahnya dari QS, maka setengahnya dari 7 yaitu 3,5. Catat lagi ya nah, soalnya halaman 130 nomor 3. Kita lanjut lagi. Ada yang namanya trapesium. Trapesium seperti ini nih. Macam-macamnya ada 2. Ada trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Dan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Memiliki sepasang sisi yang bersejajar. Nih, sejajar tuh bawah dan atas. Kalau sama kaki berarti memiliki 2 kaki yang sama, ada 2 sudut yang sama, lalu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Kalau siku-siku berarti memiliki sudut yang siku-siku ada 2 nih, sudut A dan sudut D. Kita lihat contohnya. Pada trapesium ABCD, panjang AB dari A ke B panjangnya adalah 6 cm. CD 3 cm, DE 2,6 dan besar sudut A adalah 65 derajat dan sudut C 130 derajat. Maka berapa besar sudut B? Nih, B. C-nya udah ada. C-nya itu tadi 130 derajat. Maka jika ingin mencari sudut B, berarti 180 dikurang 130. Dapatlah 50 derajat. Jika yang tanya sudut ADC, kalian lihat ADC. Berarti yang ditanya itu ini. Bagaimana cara mencarinya? Tadi kan sudah ada. Tadi sudut A-nya 65, ini 65. Maka 180 dikurang 65, dapatlah sudut ADC 115. Seperti itu. Yang C nanti ya, kita bahasnya pada minggu berikutnya.
Nah, yang harus kalian kerjakan halaman 141 nomor 1A. Tetap semangat ya. Yang kelima, ada belah ketupat. Tentu kalian sering melihat contoh belah ketupat di kehidupan kita, ya seperti ketupat sayur, atau jika kalian membeli gado-gado atau ketoprak pasti ada ketupatnya juga. Ciri-cirinya memiliki sisi yang sama panjang, yakni AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Kedua diagonalnya tegak lurus dan membagi sama besar. Nih, diagonal yang mana? AC dan BD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi menjadi 2 sama besar. Sudut A sama besar dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Kita lihat contoh soalnya. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Diagonalnya AC dan BD berpotongan di titik O. Tentukan panjang AD jika AB-nya 5. Nih, AB-nya 5. Tentu kalian bisa mencari panjang AD. Berapa panjang AD? Yakni sama-sama 5 cm. Karena berdasarkan sifat belah ketupat, sisi-sisinya panjangnya sama panjang. Lalu yang kedua yang B, sudut CBO. Nih, CBO berapa besarnya? Karena diagonal membagi sudut menjadi 2 sama besar, maka besarnya sama, yakni 60 derajat. Lalu kelilingnya, berarti keliling, ingat keliling itu menjumlahkan semua bagian luar dari suatu bangun. Berarti AB tambah BC tambah CD tambah AD, atau sama dengan 4 kali AB. Kenapa? Karena semua panjangnya sama dan memiliki 4 sisi. Maka jadinya 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Nah, soalnya halaman 136 nomor 6. Dan yang terakhir ada layang-layang. Tentu kalian sering melihat dong layang-layang. Contohnya apa ya? Layangan. Kalian tentu sering bermain layang-layang. Nah, itu merupakan bentuk bangunnya layang-layang. Ciri-cirinya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tapi yang berdekatan. Contohnya AD sama CD, lalu CB sama BA. Lalu 2 diagonalnya saling tegak lurus. Nih, diagonal BD sama AC saling tegak lurus. Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang mana? BAD sama BCD. Nih, BAD yang sudut A sama dengan sudut C. Memiliki sebuah diagonal BD yang membagi 2 sudutnya sama besar. Nih, BD membagi sudutnya sama besar. Kita lihat contoh soalnya ya. Pada layang-layang ABCD, besar sudut ABC sama dengan 105. Nih, ABC 105. ADB 70. Nah, ini 70. Lalu pertanyaannya, berapa besar sudut BAC? BAC. Berarti yang ditanya tuh ini, BAC itu cuma segini doang. Kalau yang kedua CDB, CDB, berarti yang ditanya cuma ini. Karena sudut BAC sama dengan sudut DAC, nih, BAC sama dengan DAC, maka 180 dikurang 90 ditambah 70. Nih, 90-nya yang mana? Ini 90 nih, sudut O. 90 ditambah 70 menghasilkan 160. Lalu 180 dikurang 160.
dapatlah 20 derajat. Maka besar sudut A adalah 20 derajat. Nih di sini. Terus, yang kedua, sudut CDB. Sudut D yang ini. Maka cara mencarinya adalah sudut ADC dikurang sudut ADB. Nah, ADC itu sama dengan sudut ABC. Dia sama besarnya. Maka sudut ABC dikurang sudut ADB. 105 dikurang 70 sama dengan 35 derajat. Soal yang terakhir yaitu halaman 139 nomor 2. Ingat, harus digambar terlebih dahulu supaya kalian lebih paham. Ya nak. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, apabila seperti biasa kalian harus mengerjakan tugas dengan rajin, tetap semangat. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Tetap semangat ya nak. Kerjakan tugasnya dengan rajin, dengan tekun, sungguh-sungguh. Menulis jawaban kalian sendiri, bukan jawaban teman kalian. Dan mengumpulkannya pun tepat waktu. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses. Amin. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.